Hai Semeton Bonsai, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel saya ini dan sharing lagi pada teman-teman Semeton Bonsai. Nah, sebelum lanjut ke poin dari konten kali ini, pertama saya akan memberikan tips ya pada teman-teman atau bahan bonsai yang rekomen dijadikan bonsai ukuran small ya. Nah, seperti yang terlihat, ini merupakan bahan bonsai Sakura Micro dan sangat gampang untuk hidup juga karena cukup ditancepin seperti ini. Nah, seperti ini udah bisa tumbuh akar dan hidup ya. Kalian bisa budidaya Sakura Micro dengan cara stek seperti ini. Nah, bahan Sakura Micro ini sangat rekomen untuk dijadikan bonsai ukuran small ya. Kemudian selanjutnya yaitu Kawista. Nah, Kawista kerikil ya. Jadi bonsai Kawista atau bahan bonsai Kawista sangat rekomen dijadikan bahan bonsai small ya, karena karakter batang yang udah bintik-bintik putih, kemudian daun yang kecil seperti itu, dan batang yang lentur. Nah, selanjutnya yaitu bahan Asoka. Jadi bahan Asoka di sini bagus juga dijadikan bonsai small karena ketika berbunga terlihat sangat cantik ya. Dan ada banyak sekali jenis-jenis Asoka, ada warna putih, kemudian pink, kuning, merah, dan masih banyak lagi. Kalian bisa pilih sesuka kalian ya. Oke, kita masuk ke poin dari konten kali ini. Nah, seperti yang sesuai judul ya, kali ini saya akan membahas bagaimana tahapan demi tahap dalam membuat suatu bonsai small. Nah, yang pertama yaitu dari sistem akar atau bonggol bonsai ya. Kalau dalam dunia bonsai disebut juga pondasi bonsai. Nah, jadi bahan bonsai small yang saya gunakan di sini yaitu bahan bonsai sancang ya, dan ini merupakan salah satu bahan yang rekomen dijadikan bonsai small ya, ukuran small, karena memiliki percabangan atau perantingan yang sangat rapat, kemudian daun yang bisa sangat kecil ya. Oke, jadi ini merupakan bahan bonsai sancang yang sudah saya program akar dengan cara dipecah bonggol ya, pecah bonggol baru pecah 4. Nah, karena ini merupakan proyeksi bonsai small atau berukuran kecil, jadi untuk sistem perakarannya saya kira udah cukup, dan sekarang masuk ke tahap kedua ya. Jadi yang pertama yaitu tahapannya membuat fondasi atau akar bonggol bonsai yang cukup kekar ya, atau yang udah enak dipandang atau yang bisa keliling, itu selera kalian juga. Nah, ini tahapan kedua ya, setelah bonggolnya terbentuk seperti ini. Nah, akarnya udah keliling ya, keliling, kemudian sistem perakarannya juga udah balance antara kanan kiri depan belakang. Dan tahap selanjutnya yaitu membersihkan akar-akar kecil ya yang tumbuh agak tinggi, kemudian kita rapikan biar akarnya sejajar dan juga keliling ya. Nah, ini ada ranting saya potong karena tidak akan saya gunakan. Dan ini tahap pertama dalam membuat suatu bonsai small, yaitu dari penataan akar atau membuat fondasi bonsai tersebut ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah diprogram selama 2 bulan. Kemudian lanjut, karena ini program bonsai small, jadi untuk batang utamanya sudah cukup besar karena melalui proses loss, jadi saya potong. Nanti saya akan buat top di bekas potongannya tersebut. Nah, oke. Ini memang sedikit kaku ya, karena saya sedikit lambat ketika melakukan penekukan untuk batang bonggolnya. Kemudian ranting-ranting yang seperti ini saya tidak akan buang karena ini merupakan proses bonsai small, jadi tidak harus sesuai dengan kontes, tidak harus seperti itu.
Yang penting kita membuatnya bisa berbentuk mahkota, entah itu percabangannya bagaimana itu selera lagi ya teman-teman. Jadi kalau berbicara kontes ya memang beda. Ranting yang menumpuk seperti itu harus dipotong. Oke. Nah ini sedangkan bekas potongannya ini jangan dibuang teman-teman. Kita bisa gunakan untuk budidaya ya, karena sancang sangat mudah untuk hidup, tinggal ditancap udah bisa hidup ya. Nah setelah melalui proses wiring, akhirnya hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekuk, arahkan sesuai dengan harapan kita di masa depan terhadap pohon bonsai sancang yang berukuran small ini ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Jadi gerakan untuk batang utama yang di bagian atas sangat kelihatan bergerak, tapi di bagian bawah agak sedikit kaku ya, itu karena terlambat saya melakukan penekukan untuk batang di bagian bonggol. Jadi konsep dari bonsai small yang akan saya buat ini dari bahan sancang ini formal ya, formal teman-teman, semi formal karena ada gerakan batang utama yang meliuk seperti itu ya, formal. Oke, jadi ini merupakan tahap kedua ya, setelah akar kemudian batang utamanya bergerak. Oh ya, ini berarti tahap pembentukan ranting ini masuk ke bagian tahap 3. Kemudian nanti setelah dilos lagi kemudian dipotong, pembentukan anak ranting atau sampai cucur ranting itu baru masuk ke tahap keempat, dan sampai akhirnya pembuatan top dan semuanya sudah balance, baru bisa selesai ya prosesnya, dan tinggal perawatan cukur-cukur nanti ketika pertumbuhannya udah subur ya. Nah untuk bekas potongan walaupun kecil seperti ini saya rapikan dengan catok, kemudian nanti saya akan oleskan salep kambium ya, biar lebih cepat proses penyembuhan dari bekas potongan tersebut. Nah, oke. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan konten-konten yang saya buat, jadi jangan lupa support saya dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman, dan share ke teman-teman sehobi kalian ya. Nah kurang lebih setelah ditanam lagi hasil akhirnya seperti ini. Nanti saya akan update terus bagaimana perkembangan dari bonsai sancang yang saya miliki ini. Nah hasilnya seperti ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman buat yang sudah menyimak. Sampai ketemu di episode selanjutnya.